Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas, tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin cemilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Kali ini Mimin akan menceritakan suatu kisah seorang gadis yang terobsesi menikah dengan seorang pangeran. Dia rela melakukan operasi bedah primitif dan rela menelan telur cacing pita agar mendapatkan tubuh ideal meskipun dia makan banyak. Ayo kita langsung saja menuju alur filmnya. Film diawali dengan mimpi seorang gadis yang berhasil menikah dengan seorang pangeran. Gadis itu bernama Elvira. Hari itu, dia naik kereta bersama adik yang bernama Alma dan ibunya Rebecca menuju ke kediaman seorang bangsawan. Tujuan mereka ke sana rupanya, Rebecca sang ibu menikah dengan bangsawan tersebut. Suami Rebecca memiliki seorang anak bernama Agnes. Sangat berbeda dengan Elvira. Agnes adalah gadis yang sangat cantik. Setelah acara pernikahan kedua orang tua mereka, Agnes membawa Elvira keliling rumah. Dari balik jendela kamar Agnes terlihat sebuah istana. Elvira langsung berucap bahwa dia ingin menikah dengan Pangeran Julian dan Agnes hanya mengangguk saja. Malam harinya, mereka duduk bersama dan akan menikmati kue. Saat memotong kue, mereka sambil bercanda. Ayah Agnes mengambil sepotong kue tapi tidak disangka kue itu justru dilemparkan kepada Elvira. Bukannya marah, Elvira malah cengengesan dan memakan sisa kue di wajahnya. Tak berserang lama tiba-tiba ayah Agnes kesakitan dan muntah darah. Dia pun meninggal di malam pernikahannya. Agnes sangat terpukul atas kejadian tersebut. Agnes meratapi kepergian sang ayah. Elvira memasuki kamar Agnes berniat memberikan kue coklat. Dia duduk di sana, tapi Agnes tidak suka keberadaan Elvira. Lantas ia berucap, kalau bukan karena harta milik ibunya Elvira, pasti ayahnya tidak akan menikahi ibu Elvira. Elvira terlihat sangat shock, berlari menemui ibunya. Di saat membuka pintu, dia melihat beberapa pria yang ternyata seorang rentenir. Mereka menyita kekayaan keluarga Agnes. Rupanya niatan Rebecca menikahi ayahnya Agnes adalah untuk mengincar harta. Tapi mau dikata, rupanya keluarga Agnes juga memiliki hutang yang banyak. Rebecca kaget dan jatuh ke lantai. Dia harus mencari cara agar bisa keluar dari masalah finansial ini. Akhirnya merencanakan agar Elvira bisa dinikahi dengan Pangeran Julian. Pagi itu utusan kerajaan memberikan undangan untuk para gadis agar mengikuti pesta diadakannya kerajaan untuk memilih calon istri bagi Pangeran Julian. Dimulai dari mencatat nama Agnes, kemudian Elvira. Elvira terlihat sangat ambisi bisa memenangkan hati sang pangeran. Keesokan harinya mereka membawa Elvira ke dokter estetika. Alma yang juga sangat kaget melihat ruang operasi yang banyak dengan darah. Dia terlihat ketakutan dan selalu memandangi Elvira. Tindakan pun dimulai dari melepas kawat gigi, lalu proses bedah primitif pun dilakukan tanpa adanya bius. Bagian hidung Elvira mulai berubah, menggunakan alat seperti pahat. Diketuk beberapa kali sampai tulangnya terpotong. Hari berikutnya para kontestan yang mengikuti pesta dimasukkan ke dalam sekolah kerajaan guna menyambut pesta Pangeran Julian. Mereka di sana diajarkan menari dan bagaimana menjadi layaknya seorang putri. Posisi Elvira saat itu berada di barisan paling depan. Terlihat mengganggu pemandangan. Elvira akhirnya disuruh mundur ke dalam barisan paling belakang. Lantas posisi barisan terdepan diisi oleh Agnes. Dari kejadian tersebut, Elvira terlihat sedih dan insecure dengan keadaannya. Malam harinya saat mereka semua makan malam, semua makan enak kecuali Elvira yang hanya diberi air lemon saja. Agnes meminta Rebecca agar segera menguburkan jasad sang ayah. Tapi Rebecca berdalih tak ada uang. Agnes sangat marah dan mengatakan uangnya justru dihamburkan ke dokter estetika yang mahal.
dan Agnes akhirnya meninggalkan makan malamnya. Agnes menemui jasad sang ayah. Betapa terkejutnya dia setelah lampu senternya menyorot ke jasad sang ayah. Ternyata jasadnya sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Keesokan harinya, pengumuman seleksi peserta diumumkan. Agnes sudah pasti lulus. Lantas, Elvira awalnya sangat tidak percaya dia untuk bisa lolos. Setelah melihat kertas pengumumannya, dia tidak menyangka bahwa namanya masuk ke daftar terakhir walaupun sebenarnya nama Alma yang tertera tapi dicoret dan diganti dengan Elvira. Kelas balet kembali dimulai. Pelatih menawarkan siapa yang ingin mencoba menari di depan. Semua menunjuk, tapi pelatih sengaja menyuruh Elvira ke depan. Dia mencoba menari, tapi pelatih tiba-tiba ngomong kalau Elvira sebenarnya tak layak di sana. Itu semua karena Rebecca yang membayarnya agar Elvira lolos. Rasa percaya diri yang awalnya mulai tumbuh tiba-tiba menjadi rasa insecure ya. Pada malamnya, Elvira disuruh mencoba gaun, tetapi gaun tersebut tidak muat di tubuhnya. Lantas Rebecca nggak mau tahu kalau gaun itu harus muat di tubuhnya. Pagi harinya, Miss Sophia mengajak para kontestan untuk berbicara empat mata dengannya. Agnes baru saja keluar dan Miss Sophia mengatakan bahwa pangeran akan mencintainya. Selanjutnya giliran Elvira nih guys ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang mau mendengarnya karena dia jelek. Lantas Miss Sophia meminta agar Elvira melepas tutup hidungnya dan tentu saja dia mengatakan kalau Elvira layak dan cantik. Dia punya solusi atas kegalauan Elvira karena tubuhnya yang berisi. Dia memberikan sebuah benda yang tak disangka itu adalah sebuah telur cacing pita. Tak perlu diet, tapi badannya akan langsing guys. Sepulang dari sekolah kerajaan, Elvira ditemani Alma yang menunggangi kuda. Mereka berhenti di hutan. Lantas Elvira memberitahu Alma bahwa dia akan memakan pil telur cacing pita itu. Alma sudah mengingatkannya bahwa itu akan berbahaya, tapi Elvira tetap melakukannya demi bisa tampil cantik di depan pangeran. Elvira meminta Alma agar dia bisa merahasiakan dari Rebecca. Karena kesal, Alma pun meninggalkan Elvira sendirian. Di tempat lain, Agnes juga baru saja pulang. Ia menolong Esa yang menjadi pekerja perawat kuda. Kuda di rumahnya. Rupanya Agnes jatuh cinta kepada Isa. Karena saling cintanya, mereka sampai lupa diri dan melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan. Malam harinya karena penasaran di mana keberadaan Agnes, akhirnya dia mencari. Saat sampai di kandang kuda, dia sangat terkejut atas kelakuan Agnes. Rebecca pun sangat murka, lantas mengusir Isa dari sana. Agnes juga tidak boleh keluar rumah, sekarang dia diperlakukan seperti pembantu. Kini Elvira sudah tampil lebih cantik. Dia semakin percaya diri. Ditambah sekarang Agnes tak mengikuti kelas kerajaan. Rupanya semua belum cukup. Hari itu, Elvira datang ke tempat dokter estetika guys. Dia meminta treatment eyelash extension. Tapi ini versi ekstrimnya ya. Bulu mata bukan dilem, tapi dijahit di kelopak mata. Dokter pun mulai mengoleskan obat bius dari daun koka, lalu mulai menjahit di kelopak matanya. Karena tidak diperbolehkan makan makanan berat membuat Elvira selalu lapar. Tiap malam, dia menyusup ke dapur untuk mencari makanan. Di sana Agnes pun menemukannya dan dia menyuapi Elvira yang makan dengan rakus. Keesokan paginya Elvira sudah berada di sekolah. Dia terpilih menjadi penari utama. Hal itu terpaksa dilakukan karena Agnes sudah tidak diperbolehkan lagi datang ke tempat itu oleh Rebecca. Malam harinya saat sedang mandi, Agnes datang menyuapi Elvira sambil membaca puisi milik Pangeran Julian. Seperti biasanya, Elvira terlihat kelaparan. Agnes sangat bingung karena melihat kerontokan yang dia alami oleh Elvira. Saat sadar rambutnya mulai rontok, Elvira sangat ketakutan. Bersamaan dengan itu datanglah seorang pembawa gaun pesanan Rebecca. Gaunnya sangat pas di tubuh Elvira. Karena Elvira mengalami kebotakan, akhirnya dia menggunakan wig untuk menutupinya. Malam itu Agnes membuka kembali kotak gaun yang pernah dimilikinya. Dia menemukan sepasang sandal kecil miliknya dulu. Lantas dia taruh di sakunya. Kemudian Agnes mengambil gaun miliknya.
Elvira tiba-tiba datang dan Agnes mengatakan bahwa dia akan datang ke pesta. Tapi Elvira melarang Agnes untuk datang. Rebecca pun datang untuk menenangkan Elvira bahwa Agnes tidak akan datang karena dia tidak punya gaun. Agnes pun datang ke tempat ayahnya. Di sana jasad ayahnya sudah tidak karuan lagi. Tapi Agnes tidak merasa takut. Dia justru tertidur di sana dan tiba-tiba bayangan ibunya datang mengatakan bahwa Agnes harus datang. Sudah ada sepatu di sakunya dan gaun yang sempat robek tadi sudah dijahit oleh sekelompok ulat sutra. Hari pesta pun tiba. Elvira dan ibunya tampil dengan memukau. Di sana banyak para bangsawan yang berkumpul. Elvira dan ibunya memperkenalkan diri mereka. Para bangsawan pun mulai tertarik dengan penampilan Elvira. Waktunya pemilihan pasangan dansa. Pangeran pun mulai berkeliling untuk memilih dan akhirnya Elvira lah yang dipilih. Saat sedang asik berdansa, tiba-tiba seorang gadis cantik dengan gaun biru datang. Hal itu membuat pangeran terpesona dan meninggalkan Elvira. Lantas mengajak gadis itu berdansa. Rupanya, gadis itu adalah Agnes. Elvira sangat marah, tapi tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Dan akhirnya dia berlari menuju ruang ganti dan di sana dia muntah. Muntahan itu rupanya berupa telur-telur cacing pita. Rebecca pun menyusul dengan panik dan memaksa Elvira untuk bergabung dansa lagi. Tetapi Elvira mengatakan bahwa dirinya sedang sekarat. Tapi ibunya tak peduli. Elvira pun masuk ke ruangan dansa. Rebecca berambisi agar putrinya bisa menikah dengan para bangsawan. Tidak dengan pangeran, maka bangsawan pun boleh. Akhirnya mengenalkan orang-orang tersebut kepada Elvira. Bahkan Rebecca sendiri yang sudah tua, dia pun menggoda para pria-pria. Setelah selesai acara, terlihat Agnes sedang duduk di depan api unggun bersama anjingnya. Elvira pun tiba-tiba masuk dengan marah sambil membawa pisau. Agnes ketakutan mencoba menghindar. Rebecca memaksanya memberikan sepatu milik Agnes. Dan akhirnya Agnes memberikannya kepada Elvira. Karena sepatunya kekecilan untuk Elvira, Elvira pun terlihat panik. Ia menoleh ke arah pisau. Ide gila pun muncul. Elvira memotong jari kakinya sendiri agar muat. Ibunya pun datang lalu menyuruh orang untuk mengobati kakinya. Elvira hanya bisa terhitur di ranjang dan membayangkan bahwa nantinya pangeran akan datang menjemputnya karena dia memiliki sepatu itu. Di luar sana ternyata ada Pangeran Julian yang menunggu Agnes. Lalu Agnes dibawa pangeran keluar dari rumah. Saat itu juga rupanya Elvira justru sekarat. Giginya mulai pendarahan. Saat sekarat itu, Alma mengajak Elvira untuk keluar saja dari rumah itu. Elvira meminta Alma untuk meminumkan penawar kepadanya. Itu adalah penawar untuk mengeluarkan cacing pita dari tubuhnya. Setelah ditelan, Elvira pun muntah. Dan yang keluar adalah benda putih panjang yang ditarik keluar oleh Alma. Ukurannya sangat panjang. Lantas, Alma memotong cacing tersebut. Alma sempat melirik ibunya yang tidak peduli dengan mereka. Dan justru melakukan aksi yang menjijikan. Film pun ditutup oleh Alma yang membawa kabur Elvira. Mereka tidak mau lagi tinggal bersama ibunya, Rebecca. Oke guys, terima kasih ya sudah mendengarkan sampai selesai. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh sertakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.